Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalfa Putri Anjani Alimatul Ula dari kelas Sistem Informasi 22E. Di sini saya akan membahas tentang menghitung ukuran gejala pusat dari data kelompok menggunakan software dan manual. Yang pertama yaitu menghitung ukuran gejala pusat dengan manual. Di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi. Kita disuruh menentukan min atau nilai rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median. Yang ketiga adalah modus. Min, median, modus ini terdapat datanya dalam bentuk data kelompok. Yang pertama yaitu kita menentukan min atau rata-rata. Di dalam menentukan min atau rata-rata data kelompok, bahwa X bar yaitu simbol dari rata-rata. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Fi di sini adalah frekuensi, sedangkan Xi adalah nilai tengah. Jadi, kita harus menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai tengahnya ini sendiri, yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2, yaitu 22. Untuk kelas kedua dan seterusnya pun sama, yaitu untuk kelas kedua 25 ditambah 29 dibagi 2 yang hasilnya 27. Dan seterusnya hingga kelas ke-6. Untuk menentukan Fi dan dikali Xi yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah, yang dimana pada kelas pertama frekuensinya 4 dikali dengan nilai tengah 22 yang hasilnya 88. Dan untuk kelas selanjutnya pun sama hingga kelas ke-6 yaitu 2 dikali 47 yang hasilnya 97. Kemudian hasil dari penjumlahan perkalian Fi dan Xi yaitu ditambahkan dan menghasilkan 1710. Untuk mencari rata-rata ini yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, yang dimana sigma Fi dikali Xi yaitu 1710 dibagi dengan sigma Fi yang berarti jumlah dari seluruh frekuensi yaitu 50 dan menghasilkan 34,2. Untuk yang kedua, kita disuruh untuk menentukan median. Median data kelompok bisa ditentukan dengan ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah dengan dalam kurung setengah dikali N dikurang sigma FSME atau jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensinya dikali dengan P atau panjang kelas. Langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu letak mediannya. Letak median dapat dirumuskan dengan setengah dikali N. N di sini merupakan jumlah frekuensinya, berarti setengah dikali N sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 25. Setelah itu, kemudian kita cari letak posisi kelas mediannya di mana di datanya yang ke-25. Caranya yaitu dengan menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif pada untuk kelas pertama yaitu 4. Untuk kelas kedua yaitu 4 ditambah dengan 8 sama dengan 12. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-6. Untuk kelas yang ketiga yaitu berarti 12 ditambah 14 yaitu 26. Data yang ke-13 sampai 26 itu terletak pada kelas yang ketiga. Maka itu dapat ditentukan letak kelas mediannya terdapat di kelas kedua, karena untuk letak median 25 ini berada pada
kelas yang ketiga antara 13 sampai 26. Maka dari itu kita harus menentukan dulu TB atau tepi bawahnya. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan batas bawah dari kelas ketiga yaitu 30. Berarti 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Dan untuk menentukan sigma FSME-nya yaitu sama dengan frekuensi penambahan dari frekuensi pertama dengan frekuensi sesudahnya, yang dimana berarti frekuensi yang pertama yaitu 4 ditambah dengan frekuensi sesudahnya yaitu 8, maka menghasilkan 12. Frekuensi mediannya sendiri itu yaitu 14 karena data 25 itu berada pada kelas frekuensi kelas kedua. Dan untuk panjang kelasnya itu sama dengan 5. Rumus dari median itu ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah dikali N dikurangi sigma FSME dibagi FME dikali panjang. ME sama dengan 29,5 ditambah dalam kurung 25 dikurangi 12 dibagi 14 dan dikali 5, yang dimana ME sama dengan 29,5 ditambah 23/14 dikali 5. ME sama dengan 29,5 ditambah 65/14. ME sama dengan 29,5 ditambah 4,64 sama dengan 34,14. Maka hasil dari median data kelompok tersebut yaitu 34,14. Ketiga, kita menentukan modus. Modus data kelompok bisa ditentukan dengan MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB di sini adalah tepi bawah. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Untuk menentukan kelas modus, langkah yang pertama adalah lihat yang memiliki frekuensi paling besar atau paling tinggi, yaitu pada kelas ketiga. Maka dari itu, modusnya terdapat di kelas yang ketiga. Setelah itu, kemudian menentukan TB atau tepi bawahnya. TB-nya yaitu TB sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Kemudian kita tentukan D1. D1 didapat dari selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya, yaitu 14 dikurangi 8 sama dengan 16. Untuk mencari D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya, yaitu 14 dikurangi 12 sama dengan 20. Dan untuk panjang kelasnya yaitu 5. Maka MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 29,5 ditambah 6 dibagi 6 ditambah 2 dikali 5. Jadi 29,5 ditambah 6 dibagi 8 dikali 5. Maka 29,5 ditambah 3,75 hasilnya yaitu 33,25. Maka hasil dari modus data kelompok tersebut yaitu 33,25.
Sekian cara menghitung ukuran gejala pusat dengan cara manual. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.
Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.